Nggak sedikit orang menderita, bukan karena hidup mereka berat, tapi karena mereka percaya hidup seharusnya mudah. Sadar nggak sih, banyak dari kita akhirnya tumbuh dengan ilusi yang sama. Itu juga yang dibuktiin saat setiap kali masalah datang, kita ngerasa kaget. Kita ngira ada yang salah. Kita ngerasa bangsat banget, gagal lagi gua. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita menuntut sesuatu yang mustahil, yaitu hidup harus tanpa masalah. Mungkin ini waktunya untuk kita ngecek, ini adalah fakta atau asumsi, bahwa kita memang udah terlalu lama diajarin untuk mengejar momen di mana semua masalah hilang. Kalau nanti sudah jadi sukses, semua masalah ini nggak ada artinya lagi. Kalau nanti sudah punya uang cukup, kalau nanti sudah punya pasangan, kalau nanti semua ini sudah selesai. Ini semua yang banyak kita pikirkan, iya nggak? Kita berpikir kalau sudah mencapai titik tertentu dalam hidup, maka masalah yang saat ini kita hadapi bukan lagi jadi masalah. Dan nggak ada lagi masalah yang lain. Semua akan jadi tenang dan akan jadi damai dan kita bahagia seperti ending kebanyakan film. Tapi pola itu berbahaya karena hidup di dunia tidak akan pernah memberi kita garis finish kecuali kematian. Makanya setiap kali saya punya masalah dan menceritakan sama ibu saya, Simbo pernah bilang bahwa kalau mau masalah di dunia ini selesai, kamu perlu pergi ke alam yang berbeda. Sejak itu saya berhenti mengeluhkan masalah saya kepada mbok saya. Masalah hidup manusia di dunia ya memang begitu. Selesai satu masalah muncul lagi masalah yang lain. Masalah kecil berganti dengan masalah yang besar dan setiap kali itu terjadi kita kembali frustasi. Alain de Botton menyebutnya the pain of false expectation. Rasa sakit karena ekspektasi yang salah. Sebenarnya bukan hidup kita yang berat, tapi karena kita sudah terlanjur berharap bahwa hidup ini harusnya dan selalu harusnya mudah. Akibatnya kita menunda hidup dengan sepenuhnya hidup. Kita jadi banyak menunggu kondisi sempurna yang nggak pernah datang. Kita menolak bergerak sampai semuanya terasa aman. Dan pelan-pelan kita menghabiskan hidup dalam posisi diam dan menunggu. Hidup tanpa masalah bukanlah tujuan. Karena setiap kali kamu menyingkirkan satu hambatan, hidup akan menaruh hambatan baru di depan kamu. Ryan Holiday, seorang penulis, pemasar, dan pembicara asal Amerika yang dikenal luas karena bukunya tentang filosofi Stoik seperti The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy, dan Stillness is the Key. Dia pernah bilang bahwa the obstacle in the path become the path. Hambatan yang ada di jalan itu adalah jalannya. Kutipan ini lahir dari filosofi Marcus Aurelius dalam Meditation. The impediment to action advance action. What stand in the way becomes the way. Hambatan terhadap tindakan justru yang membuat memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalannya. Dan jauh sebelum itu, Seneca menulis, a gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trial. Batu permata nggak bisa dipoles tanpa gesekan. Manusia tidak bisa disempurnakan tanpa ujian. Dan itu bukan sekedar filosofi. American Psychological Association menemukan bahwa resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan bukan bawaan lahir. Dia bisa dilatih. Artinya, setiap masalah yang kamu hadapi bukanlah tanda bahwa kamu gagal, tapi adalah kesempatan untuk melatih otot mental kamu supaya jadi lebih kuat. Makanya pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana cara kita menghindari masalah, tapi bagaimana saya bisa menjadi orang yang tetap melangkah meskipun masalah itu tetap ada. Psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, Viktor Frankl, dia pernah nulis, when we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves. Saat kita nggak bisa ngubah situasi, artinya kita yang perlu menantang diri sendiri untuk berubah. Sementara Carl Jung percaya bahwa kekuatan sejati itu muncul di saat kita benar-benar berani menghadapi bayangan kita sendiri.
bagian diri yang penuh luka, takut, dan rapuh. Bukan melarikan diri dari rasa sakit, tapi memandangnya langsung, menghadapinya, dan belajar darinya. Dan Marcus Aurelius, kaisar yang hidup di tengah perang dan politik penuh intrik, menulis dalam Meditation, "You have power over your mind, not outside event. Realize this and you will find strength." Kita punya kuasa penuh atas pikiran kita sendiri dan bukan atas peristiwa-peristiwa di luar diri kita. Dengan menyadari ini, kita akan nemu kekuatannya. 3 tokoh dari zaman, latar, dan ujian hidup yang berbeda, tapi semuanya mengajarkan hal yang sama. Bahwa masalah bukan penghalang menuju hidup yang kuat. Masalah adalah tempat kita untuk membangun hidup yang kuat. Sama seperti kalian juga teman-teman, ada masa dalam hidup saya juga menunggu. Kita menunggu masalah selesai, menunggu hati jadi tenang, menunggu semua kondisi sempurna baru mulai untuk melakukan sesuatu. Tapi setiap kali satu masalah beres, ternyata masalah lain bisa datang tanpa diundang. Dan saya mulai sadar, mungkin ini bukan tentang menunggu. Kesadaran ini sebenarnya saya dapat dari zaman SMP kayaknya. Saya waktu itu di SMP Strada di Pejaten, kita punya band dan jadwalnya 2 hari lagi adalah audisi untuk sebuah acara pensi yang besar. Sehari sebelum audisi, waktu itu hujan turun deras banget, nggak berhenti-berhenti. Sekolah kita aja di Jalan Pejaten itu juga kebanjiran. Bahkan rumah bude saya yang saya tinggali waktu itu juga kebanjiran. Sementara audisi itu menurut kita kayak penting banget dan sesuatu yang harus. Tapi kayak semua rencana gara-gara hujan semuanya jadi berantakan. Pas duduk depan rumah bude saya, pas waktu ngeliatin air banjir yang lagi ngalir sendirian, saya jadi kepikiran di masa depan mungkin akan selalu ada masalah-masalah lain juga dalam hidup. Yang datangnya nggak bisa kita tebak. Kadang bisa ngerusak yang udah kita rencanain. Intinya bahwa dalam hidup masalah demi masalah mungkin nggak akan pernah hilang, tapi ada yang bisa saya pilih. Menjadi orang seperti apa di tengah masalah itu. Dan anehnya, begitu saya berhenti menuntut hidup untuk selalu mulus, saya merasa lebih ringan langkahnya. Bukan karena masalahnya hilang, tapi saya lagi nggak maksain dunia untuk ngikutin skenario saya. Profesor psikologi Angela Duckworth, dia nemuin bahwa kunci kesuksesan jangka panjang bukanlah bakat, tapi grit. Grit itu adalah kombinasi antara ketekunan dan konsistensi dalam mengejar arah yang bermakna. Artinya bukan seberapa cepat kamu bisa nyelesain masalah, tapi seberapa teguh kamu berjalan meski masalah itu belum selesai. Jadi dia ngasih kita kerangka berpikir yang sederhana nih, dan ini penting banget, bahwa yang perlu kita sadari adalah untuk menerima kenyataan bahwa masalah adalah permanen. Masalah akan selalu ada, tapi hidup akan selalu bergerak antara badai dan jeda. Kekuatan kita untuk terus jalan dengan ketekunan dan konsistensi adalah kunci untuk menghadapi masalah dalam berbagai variasinya. Ini jadi kekuatan yang fundamental, kekuatan dasar yang perlu terus-menerus kita latih. Biar kita nggak cengeng tiap kali ada masalah datang. Dari grit tadi, saya makin tertarik ngeliat lebih dalam dan nemuin sesuatu yang bisa kamu simpan. Ini lebih powerful. Nassim Nicholas Taleb, mantan trader dan profesor yang dikenal luas karena pemikirannya di bidang resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan dalam kondisi yang nggak bisa diprediksi. Dia lahir tahun sekitar 1960 di Lebanon, dan karirnya meliputi dunia keuangan, matematika, filsafat. Kemudian Taleb menjadi terkenal lewat serangkaian buku yang dia sebut sebagai Inserto. Salah satu buku dalam rangkaian buku Inserto itu, dia memperkenalkan konsep namanya anti-fragile atau anti-fragile. Bukan sekedar bertahan di tengah tekanan, tapi justru tumbuh lebih kuat karenanya. Fragile hancur saat mendapat tekanan. Robust bertahan meski ada tekanan. Anti-fragile berkembang karena tekanan itu. Biar paham, gampangnya gini. Bayangin ada 3 benda di atas meja. Pertama, gelas kaca. Kalau jatuh, dia pecah. Itu fragile. Kedua, bola karet. Kalau dia jatuh, dia memantul kembali. Itu robust. Ketiga,
Otot manusia kalau diberi beban, dia malah tumbuh lebih kuat. Itu anti-fragile. Dia bilang bahwa sebagian orang hidupnya seperti gelas kaca. Mereka hancur saat mendapat tekanan. Sebagian lagi seperti bola karet, bertahan tapi tidak berkembang. Tapi orang yang anti-fragile, mereka pakai masalah, mereka pakai tekanan, mereka pakai kegagalan sebagai bahan bakarnya. Setiap guncangan ngebuat mereka lebih siap menghadapi guncangan berikutnya. Jadi ketika badai hidup datang, kamu punya pilihan. Jadi pecah, sekedar bertahan, atau tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kekuatan ini nggak lahir dari logika saja. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development menemukan bahwa orang yang memiliki hubungan bermakna dan rasa terhubung pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, entah itu nilai hidup, kontribusi, atau iman, ternyata mereka lebih mampu melewati badai hidup. Seperti seorang pelari maraton, dia kehilangan kakinya dalam kecelakaan, tapi dia kembali berlari dengan kaki protestik. Tapi dia dapat berlari lagi dengan kaki protestik. Saat saya tanya kenapa ia harus berlari, jawabannya sederhana. Saya ingin anak-anak saya tahu bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena kita kehilangan sesuatu. Dan inilah kerangka pikir yang bisa kamu simpan. 1. Terima kenyataan bahwa masalah adalah permanen. Hidup akan selalu bergerak antara badai dan jeda. 2. Pilih arah yang kamu yakini benar. Kamu sendiri yang perlu meyakini benar. Bukan arah yang nyaman, tapi yang benar-benar berarti buat kamu. 3. Latih diri untuk menjadi anti-fragile. Gunakan tekanan sebagai bahan bakar, bukan alasan untuk berhenti. Yang keempat, jaga hubungan yang bermakna. Karena kekuatan sejati jarang lahir dari kesendirian. Dengan menggunakan 4 cara tadi, kita akhirnya bisa berdamai dengan masalah. Masalah akan berhenti jadi musuh. Dia berubah menjadi medan latihan. Sebagai tempat buat kamu membentuk keteguhan, kejernihan, dan versi diri kamu yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ya, kalau hari ini terasa penuh masalah, itu bukan tanda kamu gagal. Jangan cengeng dan berharap belas kasih dari orang lain. Apalagi sampai berharap akan ada orang lain yang akan menyelesaikan masalah itu buat kamu. Masalah itu adalah kabar bagus. Itu tanda bahwa kamu sedang hidup dan kamu masih hidup. Masalah adalah harga yang perlu dibayar untuk sebuah tiket dalam perjalanan bernama hidup. Dan kita bisa memilih apakah kita akan menggunakan tiket yang kita punya untuk duduk di kursi penonton atau berdiri di atas panggung hidup kita sendiri. Kamu nggak butuh hidup tanpa badai. Kamu butuh fondasi yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika badai itu nggak pernah reda. Ingat ini, yang bikin kamu hancur bukan badai di luar, tapi kapal yang rapuh di dalam. Jadi sekarang bangun kapal kamu, bangun yang kokoh, yang kuat, maka kemanapun arus membawamu, maka kamu akan tetap bisa berlayar. Buat kamu yang lagi ngerasa punya masalah, merasa nggak jelas tentang arah hidup, ada satu yang baru yang sudah saya siapkan, sebuah tes bernama Clarity Life Test. Ini adalah tes tentang kejelasan hidup yang kamu bisa ikuti untuk tahu seberapa level kejelasan arah hidup kamu. Linknya udah saya sertakan di deskripsi video ini. Juga ada e-book dan workbook anti bingung yang bisa kasih panduan kamu untuk mulai deep talk sama diri sendiri dan mulai dengan kejelasan arah hidup biar kamu nggak bingung lagi. Semoga resources yang sudah saya siapkan ini bisa jadi alat bantu kamu untuk jadi excellent, untuk jadi luar biasa dengan apapun yang kamu mau dalam hidup. Itu aja video kali ini. Kasih like kalau suka dengan pembahasan kali ini. Kasih komen dengan apapun yang menurut pikiran kalian penting. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan sama konten tentang kejelasan hidup dan gimana menjalani hidup dengan penuh. Saya Yudi dari Tujuanko. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.